kita tidurnya cukup tidak seperti beruang yang tidurnya jangka lama? Kenapa kita cukup tidurnya 8 jam ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga ada dalam pikiran adik-adik, kenapa kita tidurnya berbeda dengan waktu kita masih bayi? Kenapa pada orang lansia sulit untuk memasuki waktu tidur? Ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, namun yang dokter inginkan pada pertemuan kuliah biasanya interaksinya. Jadi dokter nanti butuh istilahnya nanti ada yang bertanya, berdiskusi ya, yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Semoga adik-adik bisa memahami karena ini adalah konsep dasar dari sebuah penyakit ya. Oke. Nah, ini yang akan kita harapkan dari pertemuan ini adik-adik mampu memahami pentingnya ya irama sirkadian yang ada dalam lingkungan kita, yang ada dalam diri kita untuk proses homeostasis ya. Oke, kemudian adik-adik juga harus bisa menjelaskan nantinya komponen apa saja ya, bangunan apa saja secara anatomi yang terlibat dalam irama sirkadian ini ya. Kemudian bagaimana kalau ada gangguan dari irama sirkadian ya, mempengaruhi enggak siklus tidurnya, mempengaruhi enggak metabolismenya, mempengaruhi enggak imunitas tubuhnya ya. Karena nanti adik-adik harus bisa menjelaskan kenapa seseorang yang mengalami waktu tidur yang kurang itu kok rentan ya menjadi sakit ya. Atau kadang-kadang malah yang lebih ekstrim, beberapa penelitian di luar melaporkan orang yang sering begadang atau yang sering shift worker namanya, yang sering pekerja malam itu sangat rentan ya, sangat rentan untuk terjadinya cancer. Nah, itu juga harus hati-hati, harus biasanya kan yang namanya mahasiswa kedokteran itu kan biasanya materinya banyak, bahan kuliahnya banyak. Kalau nggak dicicil, kadang-kadang pada saat mendekati ujian kalian harus begadang. Nah, itu ternyata itu harus hati-hati. Tidak hanya menyebabkan penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes, penyakit-penyakit kardiovaskuler, ternyata juga bisa memicu terjadinya cancer ya. Makanya pada beberapa penelitian di luar dikatakan ini menjadi gangguan pada irama sirkadian ini menyebabkan seseorang itu menjadi morbiditasnya mortalitasnya menjadi tinggi, tingkat kematiannya menjadi tinggi pada usia muda ya. Jadi harus hati-hati, nanti adik-adik harus bisa memahaminya bagaimana pengaruh irama sirkadian ini terhadap proses tersebut ya. Kemudian karena irama sirkadian ini sangat identik sekali, sangat berkorelasi sekali dengan siklus tidur kita, nanti adik-adik harus bisa menjelaskan tahapan dalam siklus tidur ya. Yang kita tahu ada REM, ada non REM ya, rapid eye movement, ada non rapid eye movement ya. Nanti adik-adik harus bisa menjelaskan setelah pertemuan kita ini. Kemudian yang terakhir nanti adik-adik mampu menjelaskan apa saja sih gangguan-gangguan ini ya, dampaknya bagi kesehatan ya. Oke. Kemudian untuk referensi adik-adik boleh karena kalau dokter lebih suka mencari referensi jurnal ya. Referensi jurnal, terus kalau sekiranya adik-adik punya textbook, itu boleh membaca guidance ya untuk referensinya. Tapi kalau ingin up to date, maka sumber referensi adik-adik itu sebaiknya adalah dari jurnal ya, supaya nanti ilmunya akan terus update. Oke. Oke, kita lihat. Nah, ini slide dokter yang pertama ya. Apa itu sirkadian ya? Kenapa kita harus memahami bahwa dalam tubuh kita itu mengikuti rule-nya irama sirkadian ya? Ternyata kita lihat di sini bahwa hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan aktivitas kita ya, cara makan kita, nafsu makan kita, mood makan kita ya, sekresi hormon yang kita lepaskan dalam tubuh kita itu semuanya berkaitan dengan siklus harian namanya ya.
berkaitan dengan siklus rotasi bumi ya. Jadi ada jam malam, ada jam siang. Nah, jadi kita berpengaruh seperti itu ya, sangat berkorelasi. Setiap sekresi hormon tertentu itu sangat identik dengan perubahan dan malam. Memperhatikan ada hormon-hormon tertentu yang dia akan meningkat pada fase ini, sehingga kita pentingnya kapan pada saat kita ingin melakukan pemeriksaan ya, atau kalau sekiranya kita ingin melakukan pengobatan ya, tentunya nanti kita perhatikan perubahan irama ini sehingga nanti jadwal pemberian obat kita menjadi lebih tepat ya. Oke, apa dulu yang dikatakan dengan irama sirkadian. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah ya mendengarkan sirkadian. Namun perlu kita samakan persepsi dulu bahwa sirkadian itu ya, itu berasal dari bahasa Latin ya. Ada circa, ada dies ya. Jadi satu hari ya. Circa itu satu harian ya. Sedangkan yang dies itu adalah harinya ya, satu siklus ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata irama sirkadian ini sangat berkaitan dengan perubahan perilaku dalam tubuh kita. Sangat berkaitan dengan perubahan fisiologi pada organ-organ kita ya. Kemudian secara aspek molekuler sangat berkaitan dengan kapan gen-gen kita ini mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan protein sesuatu. Makanya nanti karena irama sirkadian ini berkaitan dengan perubahan molekuler, artinya perubahan ekspresi gen. Jadi adik-adik harus memahami bahwa setiap perubahan yang terjadi pada irama sirkadian, maka ada kemungkinan nanti gen-gen kita ini bisa memicu ekspresi protein yang tidak kita harapkan, misalnya protein kanker seperti itu ya. Karena kita dalam tubuh kita itu proteinnya banyak, protein untuk sel kanker juga banyak, tinggal diinisiasi aja oleh lingkungan yang tepat, maka seseorang itu akan menjadi kanker seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini bahwa ini perhatikan ya, kita ada melatonin ya. Melatonin yang disekresi meningkat pada jam malam ya. Melatonin ini berkaitan dengan sekresi dalam waktu gelap ya. Sehingga otomatis pada siang hari melatonin ini akan berkurang dia meningkatnya pada fase ini. Terlihat dokter. Terlihat ya ini kursor dokter terlihat kira-kira? Terlihat juga dokter. Oke, nah adik-adik memperhatikan jam-jam ini. Ini adalah jam-jam biologis atau biolog atau sama dengan sirkadian ritme. Jadi ada nama-nama yang mirip. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan istilah ada circadian ritme, ada biological clocks, ya itu sama artinya ya. Jadi adik-adik perhatikan di sini ada beberapa, misalnya kita ambil sekresi hormon ya, seperti melatonin ya. Dia akan meningkat pada fase malam ya, terutama pada jam 9. Nah, melatonin ini penting sekali nanti untuk memulai proses tidur ya. Makanya pada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tidur, misalnya pada lansia, tentunya melatonin ini menjadi menurun ya, sekresinya menjadi menurun atau produksinya menjadi menurun sehingga tidak mampu untuk membuat merangsang siklus untuk dia memulai tidur ya. Kemudian perhatikan juga ini ya, pergerakan lambung kita ya, usus kita juga ada perubahan yang terjadi sesuai dengan irama. Makanya sangat penting ya kita menyesuaikan jadwal makan. Misalnya dengan kita mengetahui irama sirkadian ini, maka harus hati-hati kalau orang-orang makan telat, makan di atas jam 10, makan di atas jam 9, karena itu akan memicu ekspresi gen yang lain. Misalnya
bisa gen cancer ya, atau paling tidak akan memicu penyakit-penyakit yang sifatnya pencernaan seperti asam lambung, MAH seperti itu ya. Nanti kita akan melihatnya. Kemudian pada fase ini perhatikan pada pagi hari itu suhu juga cenderung menjadi rendah ya. Itu karena ada penekanan pada hipotalamus akibat ekspresi yang dilepaskan oleh selama proses irama sirkadian ini ya. Kemudian ada satu lagi yang paling penting ini ya. Misalnya pada pria ya, itu sekresi hormon testosteron paling tinggi pada pagi hari ya. Makanya siklusnya nanti kita misalnya pada laki-laki, misalnya pada fase pubertas ya, kenapa dia bangun pagi selalu ada peningkatan ya, walaupun puncaknya itu terjadi pada jam 9 pagi ya, seperti itu. Oke, kemudian perubahan tekanan darah juga mengikuti irama sirkadian, sehingga adik-adik harus hati-hati ya dalam menentukan seseorang ini mengalami tekanan darah tinggi atau tidak ya. Jadi harus melihat ada perbedaan antara adik-adik melakukan tensi di pagi hari, kemudian antara adik-adik melakukan tensi misalnya sore atau menjelang malam ya, berbeda. Misalnya ada pasien datang pagi hari sama pasien itu berbeda, sehingga nantinya kalau kita ingin menentukan berapa tekanan darah yang benarnya, maka kita harus akumulasi ya, harus kita ambil nilai rata-ratanya seperti itu. Jadi sirkadian ini organ tubuh kita ini ya. Oke. Siklus tidur kita ya, kemudian terkait dengan sekresi hormon yang kita lepaskan ya kepada organ, kemudian juga terkait dengan kesehatan dari kardiovaskuler ya. Kemudian harus hati-hati, ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang tidur malam atau begadang itu terjadi resistensi insulin, sehingga cenderung memang selain dia menjadi cepat obes, maka lebih rentan untuk terjadinya diabetes, ya seperti itu. Oke. Nah ini, jadi nanti kita lihat ya ternyata masalah sirkadian ini sudah sangat lama sekali diteliti ya, dari tahun 1920 ya, dan terakhir dokter itu 2017 ada 3 orang penerima Nobel yang penelitiannya juga sirkadian. Artinya apa? Artinya riset tentang sirkadian ini tidak pernah apa istilahnya, tidak pernah hilang, tidak pernah apa istilahnya, kadang-kadang ada informasi yang itu tidak up to date. Ya, jadi sirkadian ini dari awal dari 1920 sampai saat ini masih banyak peneliti-peneliti yang masih banyak misteri-misteri yang belum dipecahkan terkait dengan irama sirkadian ya. Kita lihat di sini dulu orang melakukan pengujian dulu pada tikus ya, melihat bagaimana ada aktivitas pada gerakan-gerakan tikus ya yang diberi olahraga, dilihat ritmenya seperti apa, ada perubahan atau tidak ya. Ternyata baru pada tahun 1972 baru kita menemukan, baru tahu kita bahwa pusat untuk sirkadian itu berasal dari suprachiasmatic nuclei. Ya, baru tahun 1972. Ya, baru tahu ternyata yang mengendalikan pusat sirkadian secara sentral itu adalah suprachiasmatic nuclei ya. Kemudian yang ini enggak yang terakhir 2013 ditemukan beberapa genetik yang terkait dengan kromosom yang mengatur siklus irama sirkadian pada individu ya. Yang terakhir yang 2017 ya didapatkan Nobel, ternyata ada aspek molekuler yang membahas tentang ekspresi protein yang terjadi pada orang yang irama sirkadiannya normal, kemudian dipantau pada orang yang gangguan pada irama sirkadian, ternyata ada ekspresi protein yang tidak stabil. Nah, itu karena temuan ini menjadi temuan yang baru, maka ketiga peneliti itu mendapatkan hadiah Nobel ya, seperti itu.
Jadi masih terbuka lebar untuk riset-riset terkait dengan irama sirkadian ya, terutama pada manusia. Oke, nah kita lihat ini. Komponen besarnya ternyata ada yang pengatur regulator sentral ya. Jadi regulator sentral itu berasal dari ini. Jadi kalau ditanya dari mana, kalau jantung itu kan ada pacemaker-nya membuat jantung itu berkontraksi ya. Ada SA node, ada AV node. Nah, untuk irama sirkadian ini juga dia ada pacemaker-nya ya. Nah, pacemaker sentral itu namanya suprachiasmatic nucleus ya. Nanti kita lihat dia terdapat di bagian hipotalamus, di mana lokasinya ya. Nanti adik-adik mungkin bisa membuka lagi buku-buku anatomi ya, nanti dokter perlihatkan. Nanti adik-adik pas saat praktikum neurologi bisa melihat, oh ternyata kok kecil sekali ya SCN ini, terapi dia mempengaruhi hampir keseluruhan tubuh, fungsi tubuh ya, supaya tetap terjaga homeostasis ya. Kemudian ada yang sifatnya regulator yang perifer ya. Kalau regulator perifer, jadi kalau informasi itu awalnya berasal dari otak, kemudian informasi ini diteruskan ke jaringan-jaringan. Jadi di jaringan-jaringan ini juga memiliki beberapa mediator namanya ya, beberapa penyampai pesan. Biasanya kalau jaringan ini yang berperan itu adalah hormon-hormon. Jadi kalau ada informasi nanti dari suprachiasmatic nuclei ya, kemudian diteruskan ke bagian jantung, nanti jantung ada mediator-mediator tertentu yang dilepaskan sehingga jantung itu harus berkontraksi ya, kapan jantung itu harus melambat kontraksinya, kapan dia harus cepat ya. Nah, itu dikatakan dengan regulator yang perifer ya, pengaturnya. Jadi ada dua, ada yang sentral, ada yang perifer. Nah, begini mekanisme kerjanya ya, karena pacemaker sentral yang berasal dari suprachiasmatic nuclei ini sebenarnya stimulus utamanya, pemicu stimulus utamanya yang merangsang supaya dia bisa menstimulasi bagian organ lain itu adalah stimulusnya adalah cahaya. Ya, walaupun nanti kita akan lihat ternyata ada stimulus-stimulus yang lain yang bisa menstimulasi, yang bisa menginduksi SCN supaya dia bisa menimbulkan rangsangan ke bagian jaringan yang lain untuk meneruskan informasi. Ya, kita lihat di sini ya, pada saat ada stimulus cahaya, kemudian suprachiasmatic nuclei ini akan meneruskan ke bagian-bagian dari lobus yang ada di otak ya. Di sini kita misalnya melihat ada hipotalamus dorsomedial ya. Untuk apa? Untuk melepaskan ini hormon-hormon atau mediator ya. Ada mediator-mediator yang sifatnya untuk langsang lapar ya. Untuk mediator-mediator untuk rangsang kenyang seperti itu. Jadi karena kita makan pun dia ada siklusnya ya, nggak setiap waktu kita kepengen makan, enggak ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, apalagi misalnya siklus kita itu sudah tertata, kalau pagi hari harus sarapan, siang hari harus makan, atau menjelang maghrib kita harus makan malam. Mungkin kalau kita berada di negara lain siklusnya juga akan berubah. Kadang-kadang ada orang luar negeri itu makannya cuma 2 kali ya, kadang-kadang makan enggak makan sarapan, dia hanya makan siang atau brunch ya, dekat dengan itu, kemudian jadi tubuhnya juga akan beradaptasi dan menyesuaikan ya. Kemudian kita lihat di sini, nah ini nanti adik-adik akan kita bawa untuk memahami ada hormon-hormon kortisol ya yang dilepaskan nanti oleh bagian kortikotropin ya. Nanti itu berperan penting untuk mengendalikan stres kita, dan itu juga akan mengganggu proses tidur ya. Kalau disekresinya tidak tepat, maka tentunya ini menjadi masalah bagi orang-orang tertentu untuk memulai tidur ya. Oke. Jadi dengan informasi, dengan menggunakan mediator-mediator ini ya, dia mampu mempengaruhi respon pada jaringan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia, dokter berikan sekilas di mana sih letak dari suprachiasmatic nuclei ini.
Nah, kalau adik-adik mungkin sudah praktikum anatomi otak sudah ya? Apa sudah Aska anatomi praktikum anatomi? Sudah dokter. Nah, sudah ya. Jadi secara garis besar seperti ini yang adik-adik harus pahami ya. Ini ada girus ya. Kemudian ada walaupun ini sangat kecil ya, tapi adik-adik nanti bisa membedakan bahwa ada bagian hipofisis, ada bagian hipotalamus ya. Nah, ternyata pacemaker untuk sirkadian ini berada di bagian anterior hipotalamus, bagian depannya dari hipotalamus ya, sangat kecil ya. Dan dia langsung terkoneksi dengan optik dengan nervus vagus ya, dengan kiasma optikus ya di sini. Kalau kita potong secara melintang ya, terlihat bahwa suprakiasmatik ini ya dia istilahnya melewati atau bagian dari nervus optikus ya, ada kiasmatik. Makanya tadi responnya stimulus utamanya pada SCN ini adalah cahaya ya yang ditangkap oleh reseptor yang nantinya terdapat di dalam retina ini ya, menangkap cahaya itu akan diteruskan kemudian akan menimbulkan istilahnya stimulasi pada suprachiasmatic nuclei ya, sehingga menimbulkan respon kepada jaringan-jaringan yang di bawahnya. Oke. Nah, ini dokter ingin sampaikan bahwa ini. Jadi perhatikan mungkin kalau ukurannya mungkin relatif ya, relatif, namun di sini dikatakan bahwa pacemaker suprachiasmatic nuclei itu lebih besar daripada hipofisis ya. Nantinya dia kan ikut terlibat ya. Jadi kalau ada sinyal stimulus yang berasal dari suprachiasmatic nuclei juga akan terlibat untuk merangsang hipofisis untuk melepaskan melatonin ya. Yang tadi melatonin yang dokter sampaikan bahwa kalau ada sekresinya ya penting pada malam hari untuk dia memulai siklus tidur ya. Kalau tidak ada melatonin ini atau sekresinya menurun maka akan menyebabkan gangguan memulai tidur pada seseorang ya. Oke. Nah, karena tadi cahaya yang masuk ya ditangkap oleh reseptor cahaya di retina di sini ya. Nah, bagaimana pada orang yang buta? Apakah orang buta akan terganggu irama sirkadiannya? Apakah orang buta berarti kalau terganggu irama sirkadiannya berarti mengganggu semua hal-hal yang tadi yang kita sampaikan, hormonnya bermasalah. Apakah seperti itu? Ternyata tidak, ya. Ternyata pada orang yang buta karena dia tidak bisa menerima reseptor cahaya, ya, suprachiasmatic nuclei juga bisa ikut terstimulasi, ya. Oleh apa? Ternyata bisa distimulasi oleh siklus dari sirkadian, ya. Misalnya pada orang buta dia mungkin waktu malamnya akan lebih panjang daripada waktu terangnya, ya. Namun dia akan menyesuaikan siklus akan teradaptasi ya dengan melibatkan beberapa komponen protein yang sudah teradaptasi pada orang buta sehingga dia juga akan tetap bisa menyesuaikan irama sirkadiannya secara baik ya. Jadi orang buta itu bukan berarti irama sirkadiannya bermasalah ya, karena walaupun dikatakan adalah cahaya ini sebagai stimulus utama, namun ada yang stimulus-stimulus lainnya yang bisa memicu SCN ini supaya terstimulasi pada orang-orang dengan gangguan penglihatan ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, setelah ada cahaya masuk ya, kemudian diteruskan ya ke perifer. Kemudian perifer tidak hanya respon yang dari cahaya itu diteruskan, ternyata juga dipengaruhi oleh suhu ya, mekanik, hormon ya, kemudian nutrisinya ya, ada fase-fase puasanya, olahraganya itu ikut mempengaruhi ya stimulasi yang
diteruskan oleh suprakiasmatik nuklei ini ya, sehingga nantinya pada jaringan perifer ya dia akan melakukan proses ekspresi protein ya. Nah, ini yang menariknya ini ternyata yang tadi dokter sebutkan Nobel yang 2017 itu yang terbaru itu ternyata ketiga peneliti itu hanya mengotak-atik bagian ini, bagian protein period ini, bagian protein per ya. Ternyata karena stabilitas dari protein per ini berperan penting dalam mengendalikan siklus sirkadian, juga berperan penting seseorang ini mengalami siklus tidur yang baik atau tidak ya. Ternyata dalam penelitiannya mereka yang menjadi Nobel itu dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang dia kadangkala sulit untuk tidur cepat ya. Ada beberapa kondisi orang yang kadang-kadang sulit untuk bangun cepat seperti itu. Dia orangnya cenderung bangunnya jam-jam 10 pagi ya. Tidurnya kalau belum jam 12 malam dia belum bisa tidur. Nah, itu ternyata ada kesalahan di protein pairnya. Berarti protein pairnya itu menjadi tidak stabil. Nah, ternyata stabilitas dari protein pair ini sangat berkaitan dengan tingkat kejadian penyakit ya. Jadi kalau protein pair ini tidak stabil maka akan terpicu gangguan-gangguan seperti kardiovaskuler ya. Jadi hipertensi pasiennya, jadi gangguan pada gula darah ya sehingga menjadi diabetes. Jadi penting sekali adanya sinkronisasi ya, adanya stabilisasi ekspresi protein yang dilepaskan setelah adanya stimulasi dari suprakiasmatik nuklei ya. Oke. Ini pada slide ini dokter ingin menyampaikan bahwa ternyata adanya variasi irama sirkadian antara laki-laki dan perempuan ya. Tentunya kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau laki-laki itu cenderung pola tidurnya itu juga malamnya dia lebih mudah begadang ya. Mungkin kalau wanita, kalau yang perempuan mungkin cepat tertidur seperti itu. Kemudian ada beberapa hormon-hormon tertentu yang juga berbeda proses sekresinya ya, irama sekresinya dari wanita dibandingkan dengan pria seperti itu ya. Misalnya testosteron tadi ya, walaupun pada wanita juga memiliki testosteron tapi dalam jumlah yang sedikit, namun dominan pada wanita. Dominan pada pria ya. Sama seperti estrogen. Estrogen dominan pada wanita tapi juga ada pada laki-laki seperti itu. Jadi ada perbedaan irama sirkadian yang terjadi pada berdasarkan jenis kelamin tertentu ya, seperti itu. Makanya pada beberapa individu tertentu kita melihat bahwa misalnya pada wanita itu cenderung sekali mengalami penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit-penyakit seperti hipertensi itu pada saat dia usianya sudah lanjut ya, pada saat usianya tidak ada lagi sekresi estrogen. Karena kita tahu bahwa pada wanita estrogen ini menjadi kunci wanita itu menjadi sehat atau tidak. Sehingga pada saat dia menjelang menopause, maka penyakit itu akan datang dengan sendirinya ya, karena proteksinya sudah tidak ada lagi ya. Dan itu juga sangat terkait dengan irama sirkadian ya. Kemudian juga aging ya, aging tentunya sudah apa istilahnya, mungkin adik-adik sudah mendapatkan kuliah ya pada saat perdana tadi ya adik-adik ya. Kuliah dengan Dokter Dedi sudah masuk Dokter Dedi tadi pagi? Sudah, dokter. Nah, tadi berarti adik-adik sudah paham artinya dalam siklus kita dari embrio sampai kita masa tua ya, itu ada proses yang namanya protein itu mengalami penyusutan, ada mengalami penghilangan ya, sehingga ada istilahnya adalah aging ya. Jadi ada yang mempertahankan kondisi itu tetap dalam kondisi baik, ada yang mempertahankan supaya protein itu tetap disekresikan ya.
Jadi protein-protein itulah yang mempertahankan homeostasis seseorang ini cepat tua atau dia awet muda seperti itu. Nah, dengan adanya stres-stres yang ada di lingkungan itu sebenarnya membuat protein-protein itu menjadi cepat terinhibisi, sehingga ada orang-orang misalnya karena pengaruh-pengaruh lingkungan menyebabkan protein-protein yang meregulasi siklus sel itu menjadi berkurang, sehingga dia menjadi kulitnya cepat berkerut, ya, cepat tua walaupun usianya kadang-kadang sama dengan usia kita, namun kok kenapa dia cepat tua? Oh, ternyata siklus tidurnya yang nggak bagus membuat protein-protein yang terekspresi itu menjadi tidak baik, sehingga mempengaruhi proses aging-nya, ya, seperti itu. Oke, kemudian ini inisiasi cancer, ya, juga bisa karena dalam tubuh kita itu juga ada siklus sel namanya, ya, yang tadi mungkin sudah dibahas oleh Dr. Dedi, ada siklus sel yang terjadi secara fisiologis, ya, ada sel-sel yang tidak bagus itu di apoptosis, ya. Kalau itu tidak terjadi maka dia akan terekspresi proteinnya tidak baik, ya. Kalau misalnya dia proteinnya itu berkorelasi dengan inisiasi kanker, maka timbullah penyakit kanker pada individu tersebut, ya. Kemudian juga ini kita lihat bahwa ada perbedaan, ya. Ada perbedaan mikrobiota. Mikrobiota ini bahwa dalam tubuh kita itu ada mikroba yang bekerja di saluran cerna, ya, dan tujuannya itu adalah untuk proses absorpsi, ya, absorpsi dari makanan. Makanya pada beberapa penelitian dikatakan bahwa mikrobiota ini berperan penting untuk imunitas juga, ya, seperti itu. Oke, ini seperti tadi bahwa itu tadi kita sudah belajar tentang sirkadian, ya, yang proses fisiologis yang tujuannya homeostasis, ya. Namun dia juga bisa mengalami disrupsi, bisa mengalami kerusakan, sehingga karena gangguan pada homeostasis tadi menyebabkan penyakit itu muncul. Jadi fisiologis itu yang mempertahankan homeostasis, kemudian ada faktor-faktor induksi dari lingkungan menyebabkan homeostasis itu terganggu, maka timbullah penyakitnya. Oke. Nah, induksi itu berasal dari genetik karena paparan tertentu dari cahaya, atau seperti saat ini kan Banda Aceh itu berarti radiasinya lebih tinggi pada mungkin tahun yang lalu, sehingga menyebabkan oksigen yang tadinya tidak tentunya menjadi aktif, ya. Jadi harus hati-hati, terlalu lama dengan radiasi panas itu bisa menjadi kanker kulit, ya. Kemudian ada proses yang oleh induksi luar, misalnya lagi heboh, misalnya ada individu-individu yang dia main gamenya pakai handphone sampai, ya, sambil main game seperti itu cahayanya itu yang harusnya walaupun cahaya itu ada sebagai stimulus utama untuk suprachiasmatic nuclei, namun dia ada fase sikliknya yang fase gelapnya, ya. Tapi pada orang-orang tertentu, misalnya seorang gamer, ya, dia kadang-kadang sampai begadang yang harusnya jam tidur tapi dia terus begadang, itu akan merusak, ya, irama sirkadiannya, itu akan menyebabkan tercetusnya penyakit, ya. Tinggal dia menunggu penyakit apa yang muncul, apakah penyakit diabetes, penyakit jantung, atau penyakit kanker, tergantung protein apa yang terekspresi akibat yang dia berikan mengganggu irama sirkadian, ya. Kemudian juga harus hati-hati adik-adik misalnya mau tidur meletakkan HP di sampingnya, itu harus hati-hati karena hindari, ya, ada gelombang elektromagnetik, ya, gelombang radiasi. Misalnya pada saat masuk WA itu walaupun adik-adik dalam kondisi
dalam kondisi tidak tapi kan kadang-kadang waktu adik tidur itu pesan warnanya muncul terus ya, itu berarti sinyalnya masih aktif ya, harus hati-hati karena itu akan menyebabkan kerusakan pada sirkadian. Paling tidak adik-adik kalau sekiranya menggunakan misalnya alat elektronik yang di dekat tempat tidur, itu paling tidak kadang adik-adik akan merasakan pasca bangun tidur itu tidak terasa capek gitu, padahal sudah tidur ya. Itu terjadi gangguan ya, gangguan pada akibat stimulasi yang berasal dari lingkungan. Begitu juga misalnya adik-adik misalnya pernah melihat ya ada pekerja-pekerja malam ya, misalnya adik-adik nanti juga misalnya seperti jadi dokter ya, dinas di IGD misalnya ya, shift-nya itu kan harus ada yang 24 jam, ada yang shift malam ya. Nah, itu harus hati-hati ya, karena ada laporan penelitian yang menyebutkan bahwa kalau dalam sebulan ada 3 kali jadwal malam selama 15 tahun itu akan terpicu kanker di kolorektal ya, kanker pada saluran cerna. Nah, itu harus hati-hati karena itu terkait dengan adanya disrupsi dari irama sirkadian ya. Nah, ini yang adik-adik perlu melihat, mungkin kalau S1 tidak perlu memahami sampai detail ya. Artinya di sini adik-adik harus mengerti apa istilahnya, harus bisa memahami bahwa untuk sirkadian ini ada pacemaker ya yang berasal dari SCN. Kemudian pacemaker itu akan menimbulkan stimulasi terhadap ekspresi protein yang terdapat pada jaringan, sehingga itu menentukan jaringan ini akan menjadi apa ya. Misalnya dia pada jantung, dia yang mengontrol untuk kontraksi ya. Misalnya dia pada yang mensekresi hormon ya, untuk dia mempertahankan supaya hormon-hormon yang disekresikan itu bisa tersekresi untuk mempertahankan tubuh seseorang itu menjadi sehat ya. Nah, di sini adalah ingin disampaikan bahwa ternyata proses informasi yang berasal dari SCN ya, dari suprachiasmatic nuclei sampai ke jaringan sampai menimbulkan respon, itu merupakan proses yang kompleks. Ya. Nah, ini kalau misalnya adik-adik S2, S3 ini harus memahami aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi pada sel ya, sehingga adik-adik bisa memilah ini gangguannya itu gara-gara proses transkripsinya. Oh, ini gara-gara proses post translasi modifikasinya terjadi. Jadi kalau terjadi gangguan disrupsi sirkadian yang terkait dengan ekspresi protein, ini dibagi-bagi lagi. Problemnya di mana? Oh, jangan-jangan problemnya di kromatinnya. Oh, jangan-jangan problemnya pada saat dia berbinding, pada saat dia berinteraksi dengan protein lain. Nah, ini juga lebih detail dijelaskan secara molekuler apa yang timbul setelah informasi stimulus itu diberikan oleh suprachiasmatic nuclei ya kepada jaringan, sehingga timbullah yang namanya circadian physiology. Keseimbangan dalam protein ini terkait protein regulator, terkait protein aktivator. Jadi ada protein aktivasi yang menstimulasi, ada yang represor, inhibitor. Jadi selalu dalam tubuh kita ini untuk menjaga homeostasis, kedua protein ada dua-duanya. Jadi ada protein yang dia hanya menstimulasi, namun ada yang protein dia meninhibisi kalau kadarnya sudah berlebih inhibisi. Tetap dalam kondisi konsentrasinya itu dalam batas normal. Selalu seperti itu ya, yang adik-adik harus memahami dari siklus protein ini, bahwa setiap ekspresi itu pasti ada protein yang mengaktifasi, pasti ada protein yang menginhibisi kalau sekiranya. Jadi masalah itu muncul misalnya ada seseorang yang mengalami hipertiroid, peningkatan hormon tiroid. Berarti ada masalah di yang menginduksinya itu tidak ada yang mengerim.
atau protein inhibitornya itu berkurang sehingga dia nggak mampu mengerim, sehingga yang terjadi pada pasien itu adalah sekresi proteinnya terus menerus sehingga menjadi yang namanya hipertiroid, ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ternyata dari seluruh bagian tubuh kita itu 40% proteinnya itu mengkoding untuk proses sirkadian. Jadi sangat banyak sekali ya, 40% ya protein-protein yang terlibat di dalam gen ini itu terlibat untuk proses mengatur ya, mengatur supaya irama sirkadian dalam tubuh seorang itu tetap stabil ya, sehingga akan terus terjadi homeostasis. Oke. Nah, ini tadi ada protein aktivator ya, ada protein yang merepresi, menginhibisi. Tujuannya adalah ini, untuk memastikan iramanya itu menjadi tetap normal. Ya. Oke. Oke, sebelum dokter lanjutkan ada yang ingin bertanya? Ada kebingungan atau penjelasan dokter terlalu cepat? Bagaimana? Ada sebentar, dokter. Apa penjelasan dokter terlalu cepat? Adik-adik sulit untuk mengikuti? Oke. Ini dokter nggak bisa melihat ini ya nama-nama dari adik-adik ya. Oke, Widya Putri ini baru kelihatan. Nah, ada yang ingin ditanyakan Widya? Atau sudah cukup jelas? Terlalu cepat yang dokter sampaikan? Alhamdulillah cukup jelas dokter. Oke, cukup ya. Ini dokter lanjutkan. Nanti kita akan diskusi banyak ya. Di ini dokter sengaja memunculkan banyak gambar-gambar supaya adik-adik bisa mengikuti gambarnya ya. Karena kadang-kadang kalau hanya bercerita secara kata-kata itu ngambang dia di mana bangunannya ya. Tapi di sini lebih banyak gambar-gambar sehingga tulisannya menjadi sedikit. Jadi dokter hanya menjelaskan saja dari gambar tersebut ya. Oke. Nah, sekarang dokter ingin menjelaskan bagaimana hubungan irama sirkadian ini dengan metabolisme kita. Ya, ternyata irama sirkadian ini sangat mempengaruhi dengan perilaku makan. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada irama sirkadian akan menyebabkan perubahan mood untuk makannya menjadi bermasalah ya. Atau seseorang yang mengalami gangguan irama sirkadian ya biasanya kan akan terpicu stres ya, akan terpicu stres sehingga pada beberapa kondisi orang akibat stres ini akan menstimulasi lapar dia ya, akan menstimulasi lapar sehingga dia akan mengarahkan dalam makan apa istilahnya di luar, kadang-kadang sampai makannya berlebihan ya sehingga menyebabkan menjadi obes ya. Jadi tidak kita harus memperhatikan bahwa yang obes itu pasti ada perubahan yang terjadi selain karena problem genetik ya. Jangan-jangan ada problem dari irama sirkadian, apakah pasiennya cenderung tidurnya telat ya sehingga menyebabkan perubahan pola makannya menjadi bermasalah ya, seperti itu. Nah, ini harus hati-hati ya. Dia akan mempengaruhi proses-proses metabolisme ya, karena sirkadian ini memiliki jam untuk mengatur kapan protein itu harus dipecah, kapan karbohidrat itu harus dipecah ya. Tapi karena makannya itu berlebihan, mesin untuk pemecah itu jadi bingung kapan dia harus memecah karena siklusnya menjadi bermasalah ya. Yang tadi adik-adik sudah paham ya kapan terjadi waktu pengosongan lambung ya. Tapi karena irama ini menjadi terganggu sehingga tubuh tidak tahu kapan dia harus merombak karbohidrat yang berlebihan ini sehingga pada dalam di bawah kulitnya menjadi obes, menjadi lemak ya. Atau kadang-kadang karbohidrat ini dipecah menjadi gula tapi karena berlebihan sekali sehingga masuk ke sirkulasi ya, sehingga menjadi kadar gula darahnya menjadi tinggi menyebabkan apa istilahnya gara-gara obes
resistensi insulin juga akan menyebabkan kadar gula darahnya juga akan meningkat ya pada gangguan akibat irama sirkadian terhadap metabolisme ya. Oke, jadi sangat penting sekali ya. Tadi kita sudah paham bahwa ada beberapa selain karena stimulus cahaya ya, juga ada beberapa stimulus-stimulus seperti hormon ya mempengaruhi untuk terjadinya terstimulasi irama sirkadian pada jaringan perifer ya. Jadi nanti berhubungan dengan intake ya yang dia makan ya. Kemudian juga berhubungan dengan energi yang dilepaskan ya terkait dengan metabolisme basalnya ya, aktivitas itu mempengaruhi metabolisme basalnya seperti itu. Oke, terus di sini dokter ingin menyampaikan bahwa kalau dalam tubuh yang normal ya, jadi energi yang masuk ya sama energi yang dilepaskan itu harus balance ya. Harus balance ya. Kalau misalnya kita mengganggu ya, mungkin yang intake-nya lebih banyak sedangkan yang dikeluarkan atau yang dipakai sedikit, maka harus siap-siap ya terjadi perubahan pada hormon-hormon seperti insulin ya, akan menyebabkan gangguan-gangguan metabolisme glukosa ya, menyebabkan seorang menjadi diabetes. Oke, nah ini juga memperlihatkan bagaimana keterkaitan sirkadian itu dengan perubahan mikrobiota yang terdapat pada usus ya. Jadi mikrobiota yang terdapat dalam usus itu ya, jadi ada bakteri yang kita katakan bakteri yang sifatnya baik ya untuk menguraikan makanan, untuk mempercepat proses absorpsi ya. Jadi itu mereka juga memiliki irama yang sudah sudah siklus ya. Pada saat kita ganggu dengan misalnya biasanya bakteri itu tidak bekerja kalau malam hari jam 12. Tapi ternyata karena kita lagi stres, lagi ujian besok, kita makan banyak ya. Sehingga pada saat terjadi proses perombakan yang biasanya tidak terjadi, itu juga akan menyebabkan gangguan pada mikrobiota ya, sehingga menyebabkan perubahan pada balance tadi itu ya, pada balance energi kompleksnya menjadi terganggu ya. Oke. Jadi makanya pada beberapa kondisi pernah kita sampaikan bahwa kalau seseorang mengalami gangguan pada saluran cerna, maka mungkin puasa menjadi pilihan dulu untuk menormalkan kembali irama sirkadiannya ya. Makanya kalau dalam hadis kita misalnya di agama Islam ya, ada hadis yang menyatakan bahwa makan sebelum lapar ya, makan pas saat lapar berhenti sebelum kenyang ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk menormalkan sirkadian pada saluran cerna ya, seperti itu. Karena nanti dengan model perilaku makan seperti itu akan menyebabkan saluran cernanya menjadi sehat, karena dengan sehat sumber penyakit, ada beberapa orang menyatakan sumber penyakit itu berasal dari makanan, berasal dari saluran cerna ya. Jadi mungkin kalau kita analisa itu berasal dari makanan yang kita makan, mungkin siklus makan yang nggak benar ya atau berlebihan, sehingga memang sudah tentu itu menjadi sumber penyakit ya. Oke. Kemudian kita lihat bahwa adik-adik nanti mengenal ada istilahnya hormon ya, hormon kortisol. Jadi hormon kortisol ini adalah hormon stres ya. Jadi hormon stres ini pada saat hormon ini meningkat, jadi kan dia stres ya, stresor. Namun bawaan kita biasanya dia akan menstimulasi untuk makan ya. Jadi pada saat stres makan ya, pada saat stres makan, sehingga akan menyebabkan metabolismenya juga menjadi bermasalah ya. Oke. Nah, di sini dokter ingin memperlihatkan bahwa bagaimana irama sirkadian ini ya mempengaruhi regulasi dari sekresi hormon ya.
hampir sebagian besar hormon-hormon itu memiliki siklus dia ya, memiliki siklik ya. Misalnya hormon-hormon seperti hormon testosteron ya, dia akan meningkatnya pagi hari ya, kemudian turun lagi. Seperti itu. Jadi ada proses yang siklis. Kortisol juga seperti itu ya. Dia cenderung pada orang normal, kortisol itu menurun pada malam hari, kemudian meningkat juga pada pagi hari ya. Makanya penting sekali kita memahami siklus hormon ini terkait dengan obat ya. Misalnya ada orang-orang tertentu misalnya ada alergi ya, alergi tentunya biasanya orang alergi ini stresnya akan meningkat, kortisolnya akan meningkat ya. Nah, meningkatnya kapan? Pada pagi hari, makanya obatnya diberikan pada pagi hari ya. Kalau diberikan pada malam hari itu akan terjadi efek rebound ya, seperti itu. Nah, kemudian hormon-hormon seperti melatonin ya, melatonin dan prolaktin ya, ini juga penting ada memiliki siklus ya. Melatonin ini penting untuk mempertahankan seseorang itu bisa tidur nyaman ya, bisa tidur cepat dengan adanya karena sekresi melatonin ini terjadi pada malam hari ya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu seperti pekerja malam yang dia tidurnya siang, bekerjanya malam itu akan merusak irama sirkadiannya itu sehingga tentunya melatonin ini siklusnya itu tidak seperti yang kita perhatikan tadi ya, mungkin akan berubah siklusnya dan tentunya akan berdampak terhadap kesehatan organ yang lain ya. Kemudian growth hormone ya, growth hormone juga dipengaruhi oleh sirkadian ini ya. Makanya pada individu atau misalnya adik-adik mungkin pernah memperhatikan ya kenapa bayi-bayi itu lebih banyak tidur ya daripada orang dewasa ya. Tentunya ternyata dia berkorelasi dengan sekresi growth ya. Jadi dengan dia tidur ya itu akan menyebabkan growth hormonnya juga akan meningkat sehingga karena tujuannya untuk tumbuh kembang sebenarnya pada bayi-bayi ya. Jadi memang bayi itu diharuskan tidurnya harus lebih banyak daripada orang dewasa. Jadi jangan dibangunkan ya, karena disitulah dia akan tersekresi growth hormone sehingga tumbuh kembangnya menjadi baik ya. Oke. Ini hanya memperlihatkan bahwa dengan satu periode tertentu kita perhatikan di sini ya, glukosa naik ya, kortisolnya turun ya, growth hormonnya meningkat ya pada satu siklus yang sama. Oke. Nah, kita perhatikan ini ya, yang tadi kortisol ini adalah hormon stres, sedangkan melatonin ini membuat untuk menstimulasi seseorang itu untuk untuk tidur ya. Nah, ini perhatikan siklusnya tentunya selalu berlawanan ya, berlawanan dengan kortisol ya. Jadi kalau kortisolnya tinggi, maka itu juga akan menstimulasi seseorang itu akan sulit tidur ya. Oke, kemudian kalau pada wanita juga ini ada yang istilahnya ovulasi ya. Ovulasi ini sangat dipengaruhi oleh LH surge ini ya, oleh lonjakan dari hormon LH ya. Karena kalau tidak terjadi LH surge, maka tentunya pada wanita itu tidak pernah terjadi ovulasi ya. Artinya nanti akan terjadi gangguan menstruasinya juga akan terganggu, masa suburnya juga pada saat siklus hormonal ini tidak tidak berjalan dengan sesuai dengan fisiologis ya. Oke. Nah, ini ternyata irama sirkadian ini juga itu mempengaruhi proses imunitas tubuh ya. Nah, bagaimana caranya? Ternyata ada dugaan melalui tidur. Jadi dengan irama sirkadian yang baik akan menyebabkan proses tidur yang baik ya. Ternyata pada saat tidur itu kita juga meregulasi sistem imun kita ya. Nah, apa yang kita regulasi sistem imun? Selain terlibat di sini adalah neuroendokrin dan otonom, juga terlibat ini ada sel-sel yang untuk imun ya. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan ada sel limfosit ya, ada sel monosit ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan siklus periode terang dan gelap sel-sel
sel-sel yang dilepaskan untuk imunitas ini, ya. Di sini kita perhatikan bahwa limfosit, ya, monosit ini akan maksimal malam hari, ya, dan akan menurun pada saat bangun. Jadi penting sekali misalnya pada orang yang sakit itu harus istirahat, ya, supaya apa? Supaya ini limfosit ini menjadi meningkat sehingga mampu dia melawan sumber-sumber bakteri yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, itu. Karena pada saat dia bangun berarti kadarnya menjadi menurun, ya. Begitu juga dengan natural killer, ya. Kalau sekiranya itu adalah virus, ya, itu akan apa istilahnya? Akan iramanya juga irama siklus mengikuti siklus gelap dan terang, ya. Jadi penting sekali pada saat dengan irama sirkadian yang baik, sekresi sel imunitas juga menjadi seimbang sehingga tentara-tentara yang sudah disiapkan itu akan mampu menangkal kalau sekiranya ada virus atau bakteri yang masuk, ya. Dengan proses tidur akan mengoptimalkan sekresi dari sel-sel imun, ya. Oke. Oke. Kemudian di sini perhatikan di sini, ya. Jadi ada ini ada faktor-faktor proinflamasi namanya, ya. Jadi dalam tubuh kita itu harus seimbang juga antara proinflamasi sama antiinflamasi, harus seimbang. Jadi ada istilahnya mediator yang dikatakan dengan sitokin, ya. Pada saat proinflamasinya lebih tinggi maka terjadi inflamasi, ya, respon inflamasi, ya, seperti itu. Nah, di sini kita ambil dua contohnya. Ada proinflamasi, faktor proinflamasinya itu adalah TNF alfa sama interleukin, ya, 1. Nah, ini. Jadi kadang-kadang gara-gara biasanya gara-gara TNF alfa ini menjadi meningkat, ya, kadang-kadang ada beberapa orang dengan sakit kronis akan menstimulasi seseorang itu malas bangun. Itu ada juga, ya. Jadi yang tadi kita katakan dia penting untuk membuat respon limfositnya, tentara-tentaranya supaya siap dengan dia tidur teratur. Namun pada beberapa kondisi orang yang sudah sakit kronis karena proinflamasinya terlalu tinggi itu menyebabkan seseorang itu tidurnya akan banyak tidur istilahnya, sehingga orang-orang yang sakit kronis itu kadang-kadang cepat cepat mengantuk, ya. Nah, itu berarti ada faktor inflamasinya terlalu tinggi pada tubuhnya, ya. Oke, nah kita lihat di sini, ya. Kalau misalnya normal, ya, antara sistem imun, antara proinflamasi ini selalu ada keseimbangan, ya. Jadi pada saat dia tinggi, ya, ada sistem imun juga akan mengikuti, ya, supaya menghasilkan osilasi yang baik, ya. Namun pada saat terjadi gangguan, ya, pada irama sirkadian, ya, maka ini akan mungkin bisa dominan yang proinflamasinya, ya, sedangkan yang limfositnya menjadi menurun sehingga menjadi sakit si individu tersebut, ya. Oke. Oke, ini cancer. Cancer sebagian besar konsepnya adalah kita ingat bahwa dalam tubuh kita ini adalah gen-gen untuk cancer ada. Tinggal terekspresi atau tidak. Ya, jadi setiap individu itu gennya pasti sama, ya. Ada gen cancer, ada gen yang menginisiasi CA mame, ada gen yang menginisiasi CA paru, ya. Tinggal individu tersebut mau mengekspresinya atau tidak. Nah, tadi itu induksinya dari mana? Oh, dari lingkungan, ya. Walaupun kadang-kadang kalau orang yang memperhatikan lingkungan itu, maka dia tidak akan terekspresi dalam bentuk inaktif proteinnya, ya. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada circadian ritme, nah, dapat mengaktifasi protein-protein, dapat mengaktifasi gen-gen yang tadinya kita tidak ingin ekspresikan karena gen itu adalah gen cancer. Ya, jadi gara-gara perubahan yang terjadi
karena disrupsi pada irama sirkadian menyebabkan gen-gen yang tadinya adalah kita mau represi, mau kita tekan, ternyata dia terekspresi sehingga menjadi karsinogenesis, ya, menjadi cancer. Kemudian juga karena pengaruh gangguan pada irama sirkadian menyebabkan siklus sel tadi itu menjadi bermasalah, ya. Yang namanya siklus sel itu adalah sel-sel yang berlebihan, yang rusak itu segera diapoptosis, ternyata tidak terjadi, ya. Ternyata yang produksi selnya ditingkatkan sehingga pertumbuhan selnya menjadi banyak, tapi tidak ada yang melakukan kontrol apoptosisnya. Itu juga akan memicu timbulnya cancer, ya. Oke. Nah, ini yang paling penting kita pahami, selalu kita kaitkan sirkadian ini dengan siklus tidur, ya. Nah, ternyata dia sebuah komponen yang sangat identik, ya, antara sirkadian ritme sama siklus tidur, ya. Tentunya kita harus pahami dulu, ya, buat apa kita tidur. Mungkin ada adik-adik yang bisa memberi pendapat kenapa kita harus tidur. Penting nggak tidur itu? Kenapa seseorang itu harus tidur malam? Ini gimana cara melihat adik-adik semua bisa tampak, ya? Oke. Nah, ini coba dokter. Coba Aska. Nah, Aska, kenapa Aska perlu tidur? Bisa nggak Aska tidak tidur dalam seharian itu? Tidak bisa, dokter. Nah, kenapa? Kenapa Aska membutuhkan tidur? Supaya sistem tubuh Aska siap untuk menghadapi hari selanjutnya, dokter. Oke. Terus ada lagi? Ini Eh. bahasa-bahasa puitis ini Aska ini menghadapi fase berikutnya yang lebih baik, ya. Ada yang apa istilahnya? Yang kedokteran gitu, yang bahasa kesehatan? Coba dokter ini lagi telusuri nama-nama ini audiennya, ya. Oke, ini cek audiennya. Sebentar. Nah, coba Dila. Kenapa Dila perlu tidur, Dila? Karena otak itu dia perlu memberi tanda pada tubuh untuk melepaskan hormon-hormon, dokter. Seperti agar tidak terjadi resiko pada kesehatan yang buruk, bisa juga mengatur tingkat imunitas, sistem imunitas pada tubuh, kemudian juga bisa memelihara memori, dokter. Oke, ya. Jadi ada konteks memori, ya, untuk brain plasticity. Nah, untuk menjawab kenapa kita harus tidur, itu ada teori-teorinya sebenarnya, ya. Kalau teori evolusi yang lama itu dikatakan tujuan kita tidur untuk fungsi proteksi, ya. Karena orang tidur mungkin supaya dia beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Mungkin pada malam hari banyak predator-predator, ya, atau misalnya pada evolusi yang dulu misalnya hewan ini tidur gara-gara dia mencari aman, ya, supaya dia tidak dimangsa oleh predator, ya. Atau seseorang itu tidur tujuannya untuk bersembunyi. Nah, teori-teori itu adalah teori evolusi atau teori preservasi, ya. Namun yang berkembang saat ini adalah teori restorasi sama brain plasticity ini, ya. Jadi tujuan kita tidur selain untuk menjaga energi kita, karena pada saat tidur kan kita menurunkan metabolismenya, ya. Dikatakan sampai 10% kita turun. Kemudian juga dengan tidur kita bisa untuk membuat kita itu untuk mengingat informasi yang kita peroleh pada hari ini. Misalnya kita mendapatkan informasi, jadi tujuan kita tidur supaya informasi itu lebih retensi, ya.
Jadi untuk konsolidasi nanti adik-adik akan memahami konsolidasi ini dalam konsep tidur REM dan non REM nanti ya. Kemudian juga yang berkembang adalah brain plasticity. Jadi ternyata tidur itu berfungsi untuk perkembangan otak. Ya, jadi bagi adik-adik yang memiliki misalnya ada ponakan bayi ya, jadi jangan sering-sering dibangunkan. Jangan sering-sering dibangunkan karena di situ adalah terbentuk brain plasticity. Karena bayi itu dia hampir 90% dia waktunya digunakan untuk tidur ya, karena tadi kita tahu bahwa growth hormone itu tersekresi pada fase tersebut ya. Itu penting untuk perkembangan otak dan untuk reorganisasi dari neuronnya ya. Jadi harus kedua konsep teori ini yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan kenapa kita harus tidur ya, seperti itu. Nah, selama ini kadang-kadang kita memahami bahwa tidur itu adalah proses yang pasif. Ya, tidur itu apakah tidur itu sama dengan pingsan? Nah, coba dijelaskan, dokter ingin tahu ini pendapat adik-adik. Apakah tidur itu sama dengan pingsan? Coba ya, sebentar. Terlihat partisipannya siapa-siapa aja. Coba Atirah nih, coba Atirah. Ini siapa yang muncul di layar dokter yang dokter panggil ya? Oke, coba Atirah. Atirah, tidur ini proses sama nggak dengan pingsan? Berbeda, dokter. Di mana bedanya? Pingsan itu adalah salah satu respons tubuh yang tidak baik. Kalau tidur itu memang kita atur. Maksudnya memang ada respon dari tubuh untuk memberitahukan kalau misalnya kita butuh istirahat atau untuk ya restoratif teori dan lain-lain. Oke, jadi kalau pingsan itu tidak berperan untuk restorasi ya. Itu karena dampak impact dari gangguan tertentu ya. Kalau tidur memang kita rencanakan yang tujuannya untuk mendapatkan tadi ya, ada perkembangan otak untuk brain plasticity. Oke. Jadi ada istilahnya unconscious ya. Jadi seperti orang pingsan ya. Jadi kalau pingsan itu berarti ada gangguan tertentu di arasnya ya, ada gangguan di aras sehingga tidak mampu mengendalikan dia menjadi aware ya. Sedangkan yang tidur ya memang situasinya nanti kita akan melihat kalau pingsan itu dia tidak ada istilah rem non remnya ya, tapi kalau tidur dia ada fasenya itu yang tujuannya untuk brain plasticity ya. Oke. Sebentar. Jadi dia proses yang aktif ya. Bagaimana kita tahu tidur ini menjadi proses yang aktif? Bagaimana kita mengetahuinya? Coba Erwin Maulizar. Erwin, proses tidur itu proses yang aktif atau proses yang pasif? Silakan Erwin. Proses yang pasif, dokter. Kenapa pasif, Erwin? Karena dalam keadaan tidur, ya. Apakah otaknya di shutdown atau tetap bekerja dalam proses tidur tadi? Berhenti untuk sementara waktu, dokter. Berhenti. Nah, kalau berhenti berarti ini tidak terjadi proses reorganisasi tadi. Kan tadi kita tidur adalah untuk perkembangan otak, kemudian ada reorganisasi sinap-sinap ya, kemudian juga tujuannya untuk memori ya supaya retensi. Artinya tidur itu adalah proses yang aktif. Bagaimana kita tahunya proses yang aktif? Nanti kita akan bisa mengukur ya. Artinya pada saat orang tidur ternyata ada gelombangnya.
Ada gelombang nggak pada saat orang tidur? Jadi pada orang tidur itu gelombangnya bukan gelombang yang datar, tapi ada gelombang. Ada gelombangnya, berarti itu menunjukkan sesuatu yang aktif ya, Erwin ya. Jadi tidur itu adalah proses terjadi proses yang aktif di dalam otak ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat setiap individu ya, dia memiliki sirkadian yang berbeda-beda ya, terutama yang mengatur siklus tidurnya ya. Itu berbeda-beda. Kalau sekiranya yang paling istilahnya beruang ya, itu kadang-kadang kan tidurnya jangka waktu lama dan siklusnya berbeda. Dia mungkin bangunnya malam ya, sedangkan kita harus tidur malam hari, jadi berbeda. Jadi setiap individu, setiap hewan berbeda dengan manusia ya, memiliki irama sirkadiannya sendiri ya. Oke. Nah, ini yang adik-adik harus pahami untuk proses tidur dan bangun ya. Untuk menjelaskan proses tidur dan bangun, memang tidak sekedar menjelaskan bahwa kenapa kita tidur karena ada rangsangan pada misalnya ada melatonin. Nah, itu tidak cukup sampai di situ ya. Ternyata ada bangunan-bangunan tertentu di dalam otak kita yang melepaskan mediator-mediator supaya dia terstimulasi untuk tidur ya. Jadi ada juga mediator-mediator yang lain yang sifatnya sebagai inhibisi untuk membuat dia supaya bangun seperti itu ya. Jadi sama seperti dokter sampaikan tadi bahwa di dalam otak itu dia ada yang mengaktifasi atau aktivator, ada yang menginhibisi, merepresi ya. Nah, jadi adik-adik perhatikan di sini kalau bangun ya, kalau bangun itu ada beberapa komponen ini yang muncul ya. Jadi ada istilahnya bangunan ascending arousal system ya. Jadi pada saat kita bangun ya, wake up, jadi terstimulasi beberapa mediator ini, mediator asetilkolin ya, di mana dilepaskan dari pedunculopontin di bagian pontin, di bagian pon ya. Nanti kalau adik-adik melihatnya di bagian pon ini mensekresi mediator namanya asetilkolin ya. Kemudian ada dopamin ya, dopamin di bagian gray ya. Ini juga dilepaskan pada saat dia bangun. Jadi pada saat bangun mediator-mediator ini tinggi, norepinefrin ya, oreksin. Nah, yang menariknya ada saat ini diteliti masalah oreksin. Ternyata problem orang bangun mudah terjaga atau sulit tidur karena problem protein oreksin ini yang ada di di bagian fornik ya. Di bagian fornik yang protein oreksin ini menstabilkan supaya seseorang itu bangun pada waktu yang sesuai ya, tidak bangun. Kadang-kadang kalau tidak stabil oreksin ini, kadang-kadang ada seorang bangun tengah malam, bangunnya jam 2, kemudian untuk memulai tidur dia nggak bisa lagi. Ya, jadi karena stabilitas dari protein oreksin ini. Kemudian ada juga yang serotonin, ya, serotonin ini juga artinya harus stabil. Komponen yang termasuk dalam ascending arousal ini harus stabil pada saat dia tidur, maka komponen inhibisinya, ya, inhibisinya itu adalah berasal dari GABA, ya, ada galanin sama GABA, ya, yang dilepaskan oleh di bagian preoptik ventrolateral ini, ya. Jadi dia pada saat dia aktif jumlahnya lebih tinggi daripada komponen mediator dari ascending, maka akan menyebabkan seseorang itu tidur ya. Nah, satu lagi yang adik-adik harus pahami ini ternyata kafein, teofilin ya, itu menjadi reseptor antagonis. Karena kita tahu bahwa adenosin ini sama dengan GABA, dia terlibat dalam untuk membuat seseorang itu tidur. Jadi kalau adenosinnya meningkat, maka seseorang akan masuk tidur menjadi mudah. Ya. Nah, ternyata kafein ini adalah antagonisnya. Jadi kalau seseorang menjadi istilahnya diberikan kopi, jadi tentunya akan menjadi sulit untuk tidur karena terjadi penekanan pada
pada adenosinnya, ya. Oke. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa setiap individu dengan usia tertentu berbeda-beda kebutuhan dia tidur, ya. Walaupun tadi adik-adik sudah paham bahwa tidur ini tergantung teori yang adik-adik pakai, ya. Jadi teori yang paling tren adalah brain plasticity, ya, tidurnya. Jadi, namun ada beda-beda waktunya, ya. Tidak sama misalnya bayi dengan orang tua dengan orang dewasa tidak sama jumlah waktu tidurnya, ya. Perhatikan di sini yang paling penting adik-adik pahami bahwa pada bayi, ya, itu memang waktunya lebih banyak dihabiskan untuk tidur, ya. Dan tipe tidurnya itu adalah tidur yang REM, ya, tidur yang pulas, karena di sini akan mengoptimalkan sekresi dari growth hormonnya, ya. Jadi growth hormon ini penting untuk tumbuh kembangnya pada bayi, ya. Jadi kalau bayi yang sering dibangunin, ya, tidak cukup waktu tidurnya, maka akan otomatis terjadi gangguan tumbuh kembang. Mungkin bayinya pendek-pendek jadinya, ya. Jadi tumbuh kembangnya tidak optimal. Jadi harus hati-hati. Nah, semakin berlanjut usia, itu jumlah tidurnya semakin berkurang, ya. Nah, ini rata-ratanya kalau orang dewasa itu 8, ya. 20% yang REM dan hampir 75% lebih itu tidurnya adalah non REM, ya. Nah, di sini sudah untuk reorganisasi, untuk retensi memori yang diperlukan untuk orang tua untuk tidur, ya. Nah, jadi waktu tidur ini ada orang-orang yang menggunakan waktu tidur 8 jam ini adalah sekaligus. Nah, sebenarnya yang paling baik itu adalah dibagi, ya. Jadi tidur 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dalam 24 jam itu dia tercapai sekitar 8 jam. Ya, jadi orang yang itu juga akan menyebabkan organisasi memori otaknya menjadi bagus, ya. Kalau daripada kita menggabungkan kita tidur langsung 8 jam, ya, itu tidak baik, ya. Oke. Nah, ada perbedaan antara anak-anak dengan orang tua, ya. Kadang-kadang tidurnya kalau orang tua itu kan tidurnya telat, bangunnya cepat. Kadang-kadang bangunnya itu lebih awal. Kadang-kadang jam 1 udah terbangun, ya. Namun untuk masuk tidur akan sulit lagi, ya. Gitu. Oke, ini yang membedakan. Jadi tidur itu ada 2, ada tidur yang rapid eye movement, ya. Ada tidur yang dalam, ada tidur yang non REM, ya, non rapid eye movement, ya. Jadi perbedaannya itu adalah ini, kita bisa melihat seseorang ini sudah memasuki fase tingkatan REM atau non REM. Bisa kita lihat dengan perbedaan dari ini heart rate-nya, ya, bagaimana tonus ototnya, ya, kita bisa menilai, ya, dari dari temperatur tubuh juga kita bisa membandingkan ini dia berada dalam fase REM atau berada pada fase non REM, ya. Oke, kita lihat di sini nantinya penting sekali bahwa tingkatan tidur itu nanti ada N1, N2 sampai N3 itu ternyata itu berkorelasi dengan sekresi hormon juga, ya. Jadi penting sekali nanti untuk mempertahankan seorang, makanya pada usia-usia tertentu itu REM-nya harus banyak. Tidur REM-nya harus banyak sehingga menyebabkan growth hormonnya itu menjadi berfungsi secara optimal, ya. Oke. Kemudian ini, jadi tidur itu ada fase-fasenya, ya. Jadi tidur itu adalah fase yang aktif, proses yang dinamik, ya. Karena kita bisa mengukur gelombang-gelombangnya karena dia adalah proses yang aktif, ya. Jadi kita lihat di sini kita bisa melakukan penilaian seseorang itu masuk tidurnya itu kualitas tidurnya bagus atau tidak, ya, dengan menggunakan ini alat ini polisomnogram, ya. Jadi polisomnogram ini ada beberapa alat yang dipakai, ya. Misalnya di otak itu dipakai di EEG yang ditempelkan, ya. Lead-leadnya itu dipasang di otak untuk menilai gelombang otaknya. Kemudian dalam
kondisi yang bersamaan dipasang EOG-nya untuk di bagian mata, pergerakan matanya, ya, elektrookulogram. Kemudian untuk menilai tonus ototnya dipasang EMG. Kemudian satu lagi sebenarnya ada EKG, ya, elektrokardio, untuk menilai bagaimana ritme jantungnya pada fase-fase tidur tersebut. Nah, itu komponen itu adalah polisomnogram, ya. Jadi kita bisa nilai. Nah, dari di sini kita bisa ambil satu gradasi, ya, dari gelombang-gelombang ini kita bisa menilai kalau gelombang alfanya paling banyak, maka ini berarti fasenya adalah fase bangun, ya. Pada fase bangun adalah gelombang alfa yang dominan, ya. Kemudian pada fase 1, ya, dari non REM masuk fase tidur, ya, itu nanti akan yang gelombang-gelombang kecil. Kalau yang alfa ini adalah pendek, jadi akan diikuti fase pada saat menuju N1 itu alpha wave-nya mulai menghilang sehingga geriginya juga tidak lagi padat. Dia itu dikatakan dengan theta wave, ya, gelombang theta. Nah, apa yang khas dari tidur masuk ke dalam tahapan kedua? Kita akan temukan di sini spindle, ya, bagian kumparan yang mengumpul, dan ada bagian kompleks, ya. Berarti sama seperti kita membaca EKG, ada kompleks, ada QRS, ada P, ada jadi gelombang-gelombang itu bisa menunjukkan bahwa si objek yang dinilai ini sudah berada pada fase tidur apa, ya. Nah, pada saat lebih dalam lagi, ya, misalnya kita akan temukan gelombang delta, ya, akan lebar-lebar gelombangnya. Itu berarti seorang itu sudah masuk ke dalam deep non-REM, ya, fase ketiga. Nah, fase-fase ini jadi mengukur ini tergantung dari kalau sama seperti kita EKG, dipengaruhi gelombang ini ada amplitude, ada frekuensi, ya. Jadi ini frekuensi-frekuensinya yang misalnya akan tampil di alat tersebut ini sekiranya kita tidak bisa melihat gelombang, nanti frekuensinya akan muncul, ya. Kemudian pada saat memasuki REM, nah terlihat di sini, ya, hampir mirip dengan gelombang theta, ya, hampir mirip dengan gelombang theta, dan di sini adalah fase REM. Nah, pada saat memasuki fase REM inilah kita tonus ototnya akan berkurang, ya, nanti akan muncul mimpi, ya. Jadi mimpi itu muncul pada saat fase REM. Kalau kita lihat di sini, ya, siklusnya pada orang yang normal, ya, kita lihat di sini memang fase yang banyak, ya, yang REM, ya, yang REM. Namun ini kembali pada yang kita nilai itu pada orang dewasa atau pada orang anak-anak, ya, seperti itu. Nah, kalau anak-anak tentunya REM-nya harus banyak daripada non REM, ya. Namun kalau dewasa mungkin non REM 75%, nah, REM-nya cuma tinggal 25%, ya. Oke. Sebentar ya, ada tamu yang ini. Ada yang antar surat. Oke, tadi sudah semana itu? Ini. Oke, ya, tidur ini. Oke. Nah, ini kenapa apa yang terjadi kalau sekiranya kita tidurnya enggak cukup, ya, atau kadang-kadang begadang, ya. Itu kalau pengaruh bagi otak yang paling sering, ya. Tentunya pada orang yang tidurnya bermasalah, suka begadang, tentunya memorinya akan bermasalah, ya. Jadi kemampuan mengingatnya akan terganggu sebenarnya, ya. Jadi kalau adik-adik pada saat ini adalah fasenya adalah sebagai student, maka harus hati-hati menjaga supaya tidak begadang, ya. Mending tidur cepat, jadi bangunnya nanti jam-jam 3 pagi, itu lebih bagus, ya, daripada adik-adik harus begadang, akan menyebabkan degradasi pada kognitifnya, ya. Selain memang menyebabkan problem-problem pada imunitas dan metabolisme,
ya. Ternyata juga ini begadang itu juga akan menyebabkan penglihatan juga akan menjadi cepat kabur ya. Oke, jadi harus hati-hati adik-adik yang mungkin dulu dokter pernah menjadi adik-adik sebagai mahasiswa, kadang-kadang kita korbankan waktu tidur kita demi begadang ya, kadang-kadang untuk mengajar supaya besok bisa lancar ujian, padahal besok malah lupa karena pada saat kita begadang itu memorinya menjadi bermasalah, organisasi informasi yang ada di otak kita juga menjadi masalah ya, jadi harus hati-hati. Oke, ini yang berikutnya adalah bagaimana irama sirkadian ini berkorelasi dengan apa istilahnya tidur ya. Jadi kalau ada disrupsi pada sirkadian ternyata bisa menyebabkan gangguan pada tidur, ternyata problemnya adalah di melatonin ya. Karena melatonin ya secara normal dia mengontrol supaya tidur seseorang ini menjadi baik ya. Jadi sekresinya. Namun pada saat terjadi disrupsi ya, terjadi perubahan pada sekret melatonin akan menjadi gangguan pada gangguan tidur ya, terutama pada usia-usia lanjut ya. Kemudian juga terjadi gangguan Alzheimer. Jadi orang yang suka tidurnya nggak benar itu lebih cepat pikun ya daripada orang yang tidurnya cukup ya. Oke. Ini yang harus hati-hati ya. Adik-adik mungkin berada pada generasi yang seperti ini ya. Generasi yang kemana-mana pakai HP ya. Kadang-kadang generasi yang main game ya. Gamer itu kadang-kadang sifatnya adiksi ya. Kadang-kadang kita tidak tahu sudah main satu siklus ternyata sudah jam 2 malam ya. Itu menyebabkan tanpa kita sadari kita membuat disrupsi pada sirkadian ya, atau nonton ya, itu juga menyebabkan cahaya yang terus-menerus ya, yang harusnya kita memiliki fase gelap terang tapi kadang-kadang kita tidur harus pakai lampu. Nah, itu juga akan menyebabkan disrupsi pada sirkadian ya, menyebabkan gangguan pada fungsi organ-organ dalam jangka waktu yang tertentu ya terjadi. Jadi orang-orang yang tidur tanpa mematikan lampu bermasalah ya gangguan kardiovaskulernya seperti itu ya. Kadang-kadang pada fase ini anak-anak main sendiri dengan gadgetnya ya, ibunya sendiri sibuk dengan gadgetnya ya, tanpa mempedulikan kadang-kadang dengan gadget ini akan menyebabkan problem ke depan ya, salah satunya mengganggu irama sirkadian ya. Nah, ini yang tadi dokter sampaikan bahwa ternyata dalam penelitian yang sudah terbukti 3 malam saja dia selama sebulan dia dinas malam selama sebulan itu ternyata berisiko tinggi untuk kolorektal ya, apalagi dalam sebulan itu dia siklus jaga EGD-nya itu hampir apa istilahnya selang-seling. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Oke, nah ini yang terjadi pada orang yang pekerja malam ya, shift worker yang kadang-kadang makanya penting sekali kita edukasi pada orang-orang yang pemberi kerja misalnya supaya siklusnya jangan terlalu dekat ya. Jadi mungkin misalnya dia jaga malam ini 2 hari dia harus off sebenarnya supaya untuk menormalkan kembali siklus sirkadiannya ya. Jangan hari ini dia jaga malam, besok jaga malam, atau kadang-kadang ada juga gini, misalnya dokter juga punya pengalaman, kita jaga malam supaya nanti kita bisa nyicil supaya bisa pulang kampung misalnya. Kita ambil jatah teman yang jaga malam, kita ini supaya nanti teman-teman mengganti jaga malam kita di akhir. Nah, ternyata itu tidak sehat ya. Karena itu akan menyebabkan perburukan pada disrupsi pada sirkadian ya. Jadi banyak sekali ya akibat kelainan pada melatonin gara-gara kita mengganggu irama sirkadian, sekresi melatonin menjadi terganggu, itu menyebabkan berbagai gangguan kardiovaskuler ya, gangguan neurologis ya, dan juga gangguan pada metabolisme ya, gangguan-gangguan yang sifatnya obesitas ya akan muncul, sifatnya resisten insulin akan muncul pada orang-orang yang pekerja malam ya. Nah, ini ada istilahnya sleep apnea. Ya, sleep apnea itu kadang-kadang ada orang ngorok ya. Itu ternyata menyebabkan problem ya. Problem pada banyak sekali yang sudah dilaporkan ya, bisa mempercepat stroke ya, demensia, kognitifnya terganggu ya, gangguan kardiovaskuler ya, seksualnya menjadi bermasalah, sampai diteliti itu terlibat
lebih cepat rapuh tulangnya ya, jadi cepat rapuh orang yang tidurnya. Jadi pada orang yang sleep apnea itu terapinya seperti ini ya. Jadi harus hati-hati adik-adik mengalami keluhan seperti mulut terbuka ini, ngorok ya, atau mungkin sulit tidur ya, sulit tidur. Nah, itu harus hati-hati, akan menjadi banyak penyakit yang akan mengikuti ya dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini menjadi istilahnya conclusion kita pada hari ini, bahwa berbicara tentang irama sirkadian artinya kita berbicara tentang sebuah fenomena fisiologi yang tujuannya untuk menjaga homeostasis di dalam tubuh ya, seperti itu. Jadi irama sirkadian ini adalah irama yang fisiologi. Jadi kita menjaga fungsi fisiologis dari organ tubuh kita dengan cara menjaga ritmenya ya. Kemudian juga penting sekali salah satu untuk dengan menjaga ritmisitas dari sirkadian, maka kita akan menyebabkan siklus tidur, kualitas tidur kita menjadi baik ya, sehingga benar-benar kita mampu membuat memori kita menjadi baik ya, tidak cepat pikun ya, kemudian badan kita benar-benar menjadi bugar ya pada saat kita bangun, dan dampak terhadap metabolisme ya, terhadap karbohidrat juga akan menjadi baik ya selama kita tidur yang cukup ya. Jadi pastikan kita sehat dengan menjaga homeostasis ya. Jadi jangan seseorang itu sakit, kadang-kadang ada datang pasien ya dengan kondisi sakit, langsung kita treatment obat. Nah, harus diperhatikan. Jangan-jangan kita perlu treatment kan adalah treatment fisiologis dengan cara mengembalikan homeostasis. Apa yang terjadi pada pasien ini? Oh, ternyata dia ternyata dia pasien ini mengalami problem tidur ya. Jadi harus diajak untuk olahraga ya. Kemudian memperhatikan kerja-kerja di ini apakah bisa diganti, sehingga kita bisa menemukan problemnya, berarti tidak butuh obat pada pasien ini. Ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, dokter persilakan. Kalau sekiranya, nah ini baru dokter bisa lihat ya, adik-adik semuanya. Oke, ini ada Muhammad. Oke, ini Erwin ya. Siapa ini sebentar? Oke, silakan. Dokter kok nggak bisa lihat nama ya? Siapa ini? Oke, silakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan, silakan. Suaranya terdengar kecil ini. Dokter. Mungkin dokter izinnya tadi kan terbilang kalau misalnya orang buta yang matanya sendiri kan cahaya nggak cuma cahaya. Ryan ya ini ya. Ryan suaranya putus-putus. Tempat saya dokter jaringannya kawan-kawan yang lain jadi hitam. Gimana? Saya tulis dokter. Saya tulis aja dokter ya, mungkin saya. Oke, apa jaringan dokter ya? Mungkin jaringan dokter yang lemot ya? Suara dokter terputus-putus nggak ya? Di saya putus, mungkin jaringan saya karena gambar kawan-kawan juga nggak nampak. Dokter, nah, ini udah terdengar nih Ryan. Silakan Ryan, sudah terdengar jelas ini. Oke. Nah, tadi kan ada penjelasan tentang bahwa kalau orang yang mengalami blindness itu dia akan ada tubuhnya sendiri untuk sirkadian, karena kan faktornya itu memang cahaya salah satu untuk pengaturan daripada circadian rhythm, tapi ada yang lain juga seperti temperatur, hormon dan semacamnya. Nah, kalau misalnya orang yang hidup di kutub utara, dokter, misalnya di daerah dekat kutub, malam itu 6 bulan sekali, 6 bulan siang, itu keadaannya gimana dokter? Oke.
pengaturan Oke, bagus sekali. Ini pertanyaan Ryan ya. Nah, bagaimana orang-orang yang memiliki kondisi lingkungannya jumlah paparan matahari itu lebih sedikit ya, artinya lebih panjang malam daripada siangnya. Nah, tentunya apa yang terjadi sama enggak yang terjadi kita bandingkan dengan orang yang tinggal di daerah tropis. Yang paling nyaman adalah orang yang tinggal di daerah tropis ya, karena siklusnya memang terbagi secara proporsional. Nah, pada orang yang di kutub ya, tentunya waktu tidur mereka itu lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian waktu siangnya itu lebih pendek. Iya betul, seperti itu. Benar Ryan? Pada iya, orang dokter. Iya dokter. Oke, yang di kutub itu. Nah, ini kan terjadi sebuah perubahan, ada istilahnya nanti jet lag. Istilahnya jet lag ini, jadi pada orang yang berada di Antartika, itu kan tubuhnya akan beradaptasi. Nah, akan beradaptasi dengan siklus yang sesuai dengan rotasi matahari yang ada di daerah tersebut. Jadi nanti siklus hormonnya, kemudian siklus tidur bangunnya juga menyesuaikan dengan siklus matahari yang ada ini ya. Karena irama sirkadian ini terkait dengan rotasi. Nah, terjadi problem kalau sekiranya orang di Antartika itu pergi ke daerah tropis. Nah, itu ada istilahnya jet lag. Jadi jet lag itu adalah perubahan siklus irama, sama seperti kalau kita berada di tropis pergi ke Antartik yang siklus malamnya panjang. Tentunya pada fase minggu pertama atau 1 bulan pertama akan terjadi fase jet lag. Namun tubuh kita ini memiliki proses adaptasi yang cepat. Mungkin dokter bisa sebutkan yang pemenang Nobel itu menemukan sebuah protein yang tadi dokter sampaikan adalah protein PER ya. Jadi protein PER ini dia stabilitasnya sangat penting. Jadi pada saat mungkin kalau seseorang ini mengalami jet lag karena perubahan periode waktu, misalnya adik-adik dari Indonesia pergi ke luar negeri, itu terjadi perubahan waktu ya. Biasanya jet lag itu dialami itu tergantung dari bagaimana protein PER ini menstabilkan. Ya. Kalau misalnya protein PER ini tidak bagus ekspresinya, stabilitasnya tidak baik, maka tentunya akan mengganggu. Paling tidak mungkin belum kalau dalam jangka waktu yang tidak lama mungkin tidak berdampak langsung terhadap gangguan-gangguan pada fungsi tubuh ya, tapi setidaknya adik-adik akan mengalami perubahan perilaku itu seperti perubahan mood ya, badan tidak enak, tidak nyaman ya, kadang-kadang nyeri kepala seperti itu. Tapi pada saat adaptasinya cepat maka perubahan itu hilang. Namun kalau sekiranya biasanya terjadi stabilitas protein PER ini lambat pada orang usia lanjut. Kalau usia muda kayaknya nggak ada masalah ya, cepat dia beradaptasi. Pada usia lanjut yang menjadi masalah biasanya akan mempengaruhi pada fungsi-fungsi yang lain ya, terutama fungsi-fungsi kardiovaskulernya. Misalnya seseorang dengan gangguan tidur dia menjadi tekanan darahnya menjadi meningkat ya, ritme jantungnya menjadi cepat seperti itu, sehingga untuk proses adaptasinya yang lambat sebenarnya ya. Jadi tergantung dari seseorang itu beradaptasi terhadap perubahan musim. Kalau seseorang itu sudah berada di Antartik, dia akan merubah siklusnya, siklus circadian itu menyesuaikan daerah itu. Yang menjadi masalah kalau dia berpindah, yang kita istilahkan dengan istilah jet lag ya, mungkin kita alami juga misalnya kita pergi ke luar negeri ya, ada perubahan-perubahan yang harusnya kita sudah tidur pada waktu itu tapi di sana sudah jamnya bukan jam tidur seperti itu ya. Oke, seperti itu Ryan yang bisa dokter ilustrasikan ya.
Baik dokter, terima kasih dokter. Baik. Masih ada dari adik-adik yang ingin bertanya sebelum dokter yang bertanya? Oke, silakan. Nanti adik-adik ada materi ini dokter share di e-learning ya. Nanti materi ini dokter share di e-learning. Mungkin yang dokter ini nanti dokter masukkan yang materi yang baru yang ada proses tidurnya yang lebih detail dokter sampaikan dalam slide. Kemudian nanti kebetulan dalam sesi materi ini dokter menyiapkan kuis ya, nanti adik-adik mungkin menjawabnya saja ya, yang gampang-gampang dokter buat, tinggal sudah mengikuti tinggal dijawab itu di e-learning ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup bosan karena waktu sore juga dokter sebenarnya menjadi pengganggu disrupsi sirkadian kalian ya sebenarnya ya. Karena waktu sore itu adalah waktu tidur. Sedangkan dokter di sini memberi penjelasan ini juga menjadi waktu yang tidak bagus secara sirkadian. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang waduh ini kok kuliahnya sore tambah ngantuk, atau kuliah sore kok sakit kepala gitu ya. Jadi ada perubahan. Jadi disrupsi juga, namun apa daya karena jadwal kita di sini banyak cuti sehingga jadwal-jadwal kuliah itu diletakkan di bagian sore ya. Oke. Nah, satu lagi yang perlu dokter ingatkan, nanti kan adik-adik, karena dokter kebetulan di kurikulum ini kan adik-adik akan memasuki fase hektik nanti ya pada fase Desember ini. Jadi Desember ini seperti Desember rain juga ya. Jadi banyak-banyak dramanya. Jadi di fase tersebut akan ada ujiannya dalam satu waktu, ada ujian OSCE ya. Kemudian adik-adik juga dalam satu waktu akan mempersiapkan untuk tutorial ya. Jadi harus siap-siap nanti jadi nyicil, solusinya itu harus dicicil ya, bahan-bahan yang ingin dipelajari ya, skill-skill yang dipelajari nanti jangan sampai adik-adik pada saat pergantian semester ya, ini kan blok terakhir ya, jadi nanti akan ujian OSCE yang ini. Jadi banyak sekali yang terjadinya bersamaan ya. Jadi kalau adik-adik hanya belajarnya sistem kebut semalam, nah tadi itu tidak akan membuat memorinya bagus ya, karena tadi adik-adik dengan begadang itu akan merusak sebenarnya memori ya. Jadi sia-sia. Kadang-kadang ada orang yang mengingat sistem kebut semalam itu ingatnya cuma pagi hari, siangnya udah lupa dia. Jadi karena dia tidak retensi ya, memorinya tidak retensi. Jadi supaya memori adik-adik itu retensi, siapkan waktu yang baik ya. Waktu yang baik itu jam-jam 3 pagi ya. Jadi tidur aja cepat, tapi bangun jam 2 pagi ya. Itu malah lebih bagus daripada adik-adik harus begadang jam 12 malam, kemudian bangunnya jam 7 pagi. Itu pun udah telat ya. Lebih bagus tidurnya jam 8 atau jam 9 tapi bangunnya jam 1, jam 2. Ya, di situ waktu yang adik-adik lebih mudah untuk masuk karena sudah mengalami reorganisasi, sehingga pada saat adik-adik memasukkan informasi baru, otak itu menerimanya lebih mudah. Ya, daripada adik-adik memaksa diri untuk begadang padahal otak itu butuh reorganisasi terhadap informasi yang adik-adik terima itu, apalagi dalam hari ini misalnya kuliahnya dari pagi sampai sore, Dok. Kan banyak informasi input yang masuk ya. Otak kita itu perlu jeda untuk dia organisasi informasinya itu. Dengan apa? Dengan tidur, ya. Bukan dengan membaca komik, tapi dengan tidur. Jadi biarkan otak itu dia reorganisasi supaya nanti pada saat informasi yang baru masuk itu akan mudah. Ya, pakai konsep seperti itu untuk jadi ada istilahnya kalau kedokteran itu adalah mind mapping ya, mengorganisasi memori kita supaya informasi yang banyak masuk itu mampu kita petakan dengan baik ya, sehingga pada saat kita recall, kita panggil kembali pada saat dia ujian, mudah informasi itu muncul ya. Nah, itu terkait dengan irama sirkadian juga yang kita lakukan ya. Oke. Oke, ini
Bapak Ketua ini, Pak Ketua Aska, ini sampai jam berapa kita ini stay tune di sini? Sampai jam 4, dokter. Sampai jam 4, oke. Berarti ada pertanyaan lagi dari Aska sendiri mungkin? Dari saya sudah tidak ada lagi juga, dokter. Sudah tidak ada lagi. Ini materi yang kedua ya? Kuliah pakar yang kedua ya? Ya, dokter, kuliah yang kedua. Kuliah yang kedua ya, oke. Ya udah kalau sekiranya ini kan blog 2019 ya, belum terlalu banyak ya komposisi konten klinis ya. Jadi memang porsi prekliniknya masih 50-50% ya kalau angkatannya itu adalah 2019 ya. Jadi penguatan komponen-komponen preklinik ini menjadi penting bagi adik-adik memperhatikan fondasinya ini sama seperti fondasi. Jadi ilmu-ilmu preklinik ini adalah ilmu fondasi ya. Fondasinya adik-adik baik sehingga nanti pada saat angkatan semester berikutnya itu nanti porsi kliniknya itu akan lebih banyak. Porsi prekliniknya menjadi sedikit. Nah, itu diharapkan pada saat jenjang itu adik-adik tidak lagi membahas konsep prekliniknya ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi pada fase ini adik-adik memperkuat fase akhir untuk memperkuat fase prekliniknya ya, ilmu-ilmu basic science-nya. Seperti itu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, Dokter akhiri. Nanti adik-adik untuk membuka e-learning sudah oke ya, sudah terbiasa ya. Nanti ada passwordnya kalau tidak salah, sudah disetting oleh admin, ada passwordnya untuk membuka ya. Sepertinya sudah dibuka ya. Kalau tidak salah saya dokter setting untuk kuisnya itu 350 kalau tidak salah ya, sudah bisa dilakukan, sudah bisa dijawab ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik di waktu sore ini ya. Semoga ilmunya menjadi berkah ya, menjadi bermanfaat bagi adik-adik untuk menjembatani proses-proses memahami ilmu-ilmu penyakit ya, seperti itu. Baik, Aska, ada yang perlu kita perlu didokumentasikan, perlu foto? Enggak ya? Perlu foto dulu, dokter. Oke, untuk ini ya, untuk ke admin PBL ya. Oke, silakan. Dokter. Oke, untuk pack pertama. Baik, sudah dokter. Terima kasih banyak, dokter. Oke, terima kasih Aska atas atas bantuannya. Baik, adik-adik, dokter izin pamit ya. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dokter akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.